Lockdown. Virus corona membuat banyak orang berbicara tentang lockdown. Beberapa negara memang memberlakukan kebijakan ini untuk membatasi penyebaran COVID-19. Pertama-tama, Tiongkok mengisolasi kota Wuhan di Provinsi Hubei yang menjadi epicentrum virus corona. Kemudian, pemerintah Filipina melakukan lockdown di Metro Manila. Dan dalam skala besar, lockdown saat ini berlaku di seluruh Italia. Bagaimana dengan Indonesia? Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang belum memerintahkan lockdown atau isolasi, baik secara regional maupun nasional. Jokowi hanya meminta agar seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa dihambat dan di-stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong, kata Jokowi pada konferensi pers di Istana Bogor pada Minggu 15 Maret yang lalu. Jadi, apa sebenarnya lockdown itu, dan apa dampaknya bagi masyarakat? Secara harfiah, lockdown dapat diartikan kuncian atau mengunci. Secara umum, lockdown, isolasi, atau karantina berarti prosedur keamanan darurat di mana aparat melarang orang keluar masuk suatu lokasi. Apa yang terjadi jika sebuah kota atau negara dikunci? Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pemerintah menetapkan status darurat kesehatan nasional dan memberlakukan karantina. Ada beberapa macam karantina menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Ada karantina rumah sakit, hingga karantina wilayah. Pasal 50, 51, dan 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengatur tentang karantina rumah. Ini dilakukan hanya kalau kedaruratannya terjadi di satu rumah. Karantina ini meliputi orang, rumah, dan alat angkut yang dipakai. Orang yang dikarantina tidak boleh keluar rumah, tapi kebutuhan mereka dijamin negara. Pasal 53, 54, dan 55 bicara tentang karantina wilayah. Inilah yang disebut lockdown. Syaratnya harus ada penyebaran penyakit di antara masyarakat sehingga harus dilakukan penutupan wilayah untuk menangani wabah tersebut. Wilayah tersebut diberi tanda karantina dan dijaga aparat. Anggota masyarakat tidak boleh keluar masuk wilayah yang dibatasi. Kebutuhan dasar mereka wajib dipenuhi pemerintah. Lockdown berarti terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, beban negara akan bertambah karena harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Ketika pemerintah Tiongkok memberlakukan lockdown di Wuhan, tempat di mana virus corona pertama kali ditemukan, sejak jam 10 pagi hari itu, semua transportasi publik, termasuk bus, kereta, penerbangan, hingga perjalanan kapal feri ditangguhkan. Keesokan harinya, arus lalu lintas dari 12 daerah lain yang terhubung langsung dengan Wuhan juga ditutup. Penutupan tersebut membuat lebih dari 50 juta orang terkunci di Wuhan. Italia, yang penularan virus coronanya tinggi, kemudian melakukan hal yang sama. Awalnya, lockdown hanya berlaku di utara Italia. Namun, pada 9 Maret 2020 diperluas sampai ke seluruh penjuru negara. Peningkatan infeksi yang pesat membuat Italia mengunci negaranya lebih ketat ketimbang Wuhan. Italia menutup semua perbatasan dan menghimbau warganya agar tidak meninggalkan rumah. Selain itu, pemerintah juga memerintahkan warganya untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Bar dan restoran
harus tutup jam 6 sore. Warga hanya bisa memesan makanan untuk dibawa pulang. Tidak boleh berkumpul di tempat umum. Yang melanggar aturan ini akan didenda atau dihukum penjara hingga 3 bulan. Militer pun dikerahkan untuk memastikan aturan ini dipatuhi. Artinya, agar lockdown ditaati, maka aparat negara harus memastikan semua warga masyarakat melaksanakan aturan lockdown. Artinya, andai kata lockdown jadi diterapkan di Indonesia, maka aparat negara, khususnya aparat TNI dan Polri, akan memastikan aturan ini ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Personil TNI dan Polri akan standby berjaga dan berpatroli di jalanan selama 24 jam, memastikan semuanya aman terkendali. Bila ada yang ditemui berada di jalanan dan terdiri dari beberapa orang, maka akan ditanyai sedang melakukan aktivitas apa dan akan segera diminta untuk kembali ke rumah. TNI dan Polri akan berjaga di setiap pintu keluar masuk perbatasan suatu wilayah, entah itu batas kota, provinsi, ataupun batas negara. Setiap aktivitas di perbatasan akan benar-benar diawasi, agar jangan sampai ada yang melewati batas suatu wilayah. Bahkan tak jarang, bagi mereka yang melanggar aturan lockdown, maka akan diberikan sanksi tegas oleh aparat. Ya, memang terkesan seperti tidak memiliki hak-hak asasi secara manusia. Namun, memang demikianlah keadaannya. Negara-negara yang sudah memberlakukan aturan lockdown seperti Cina dan Italia juga melakukan hal demikian. Contohnya, bila ada yang memaksa membuka aktivitas belajar mengajar di sekolah, maka akan dipaksa untuk pulang dan sekolah akan ditutup paksa. Bila ada acara-acara pesta, seperti pernikahan dan lain-lain, maka akan dibubarkan paksa oleh aparat. Karena biasanya, pemerintah akan memberikan aturan resmi mengenai larangan berkumpul dan berinteraksi sosial dalam skala besar. Jadi, bukan lagi himbauan, namun seperti aturan tertulis dan memaksa, yang artinya bila dilanggar akan dikenai sanksi. Sama seperti misalnya aturan membayar pajak, aturan memakai helm saat berkendara, atau aturan-aturan tertulis lainnya, yang bila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Dan bukan tidak mungkin, bila virus corona makin merajalela dan membuat masa berlaku lockdown makin panjang, maka aparat akan mendata jumlah orang dalam satu rumah dan melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga jumlahnya sesuai dengan data sebelumnya. Artinya, tidak ada anggota keluarga yang berkurang ataupun bertambah. Tidak ada anggota keluarga yang masuk atau keluar dari atau ke suatu wilayah. Ini juga bisa menjadi cara bagi pemerintah untuk melakukan pengecekan secara berkala pada kesehatan setiap anggota keluarga. Apakah masih bebas dari virus corona atau sudah terjangkit namun tidak mau melapor ke para medis karena takut dikarantina dan akhirnya berpisah dengan keluarga. Belum lagi, karena masa lockdown diperpanjang membuat persediaan cadangan makanan makin menipis. Akhirnya, orang-orang mulai kelaparan. Hal ini bisa memicu chaos, sebab yang membunuh masyarakat bukan lagi hanya coronavirus, namun juga kelaparan yang merajalela. Untuk negara-negara besar dan maju, mungkin akan bertahan, sebab cadangan makanan mereka berlimpah. Namun, tidak untuk beberapa negara yang tingkat taraf hidup masyarakatnya masih rendah, yang artinya berbanding lurus dengan kemampuan negara dalam mengakomodir kebutuhan rakyatnya. Apalagi bila jumlah masyarakatnya sampai ratusan juta jiwa, suatu angka yang fantastis untuk terus diakomodir kebutuhannya. Ekonomi merosot, ketahanan pangan merosot, dan akan terjadi kekacauan. Mungkin itu menjadi pertimbangan pemerintah yang membuat lockdown bukanlah pilihan mudah. Akhirnya, mari kita sama-sama saling bahu-membahu
dalam mengatasi masalah ini, saling menjaga, mengingatkan, dan berdoa. Kita percaya dengan usaha, kerja keras, dan kedisiplinan, serta rasa persatuan yang tetap erat, kita, Indonesia, akan mampu melewati situasi ini. Salam hangat, satu Indonesia.